Ustadz ini minta pendapat Ustadz dari sisi agama ketika ada seorang istri yang melihat suaminya selingkuh dengan wanita lain dan akhirnya mengucapkan sumpah serapah. Nah, dari pandang sisi agama Islam sendiri melihatnya seperti apa tentang hal ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak fenomena yang terjadi berkaitan dengan kasus dan masalah seperti ini. Dalam Islam itu sangat jelas sekali, bahkan disebutkan rumah tangga itu adalah ibadah terbaik, terpanjang. Kalau wudhu saja yang hanya 3 menit, 5 menit pakai ilmu, apalagi rumah tangga. Oleh karenanya, sebagai suami juga ada ilmunya, sebagai istri ada ilmunya. Termasuk suami juga punya kewajiban kepada istri juga punya kewajiban pada suami. Bahkan disebutkan dalam rumah tangga itu, kedudukan istri itu sangat kuat sekali di hadapan Allah untuk bisa mempengaruhi suksesnya seorang suami. Ketika seorang suami itu baik kepada istrinya, maka akan semakin sukseslah seorang laki-laki. Dan sebaliknya ketika menyakiti akan terjadi masalah. Bahkan dalam hadis disebutkan, istrimu dan anak perempuanmu adalah gerbang rezeki. Ya, ketika kita baik kepada istri kita, baik kepada anak wanita kita, insya Allah juga adalah gerbang kesuksesan seorang laki-laki yang menjadi suami. Dan sebaliknya ketika menyakiti juga adalah kehancuran. Tentunya ya istri yang bagaimana? Istri yang memang kekuatan kesolehannya ya lebih banyak daripada suaminya. Jadi dalam rumah tangga pun kesolehan itu kuncinya ada pada istri sebenarnya. Suami bagaimanapun dia masih belum, katanya misalnya belum taat, tapi kalau istrinya itu baik, soleha, taat, suaminya lama-lama akan soleh karena doa istri yang soleh tadi. Ya. Tapi suaminya soleh, kemudian istrinya belum soleh nih. Ini masalah buat suami itu. Jadi negara saja itu tergantung kesolehan wanita, maka ketika wanita itu belum baik, hancur negara. Ketika wanitanya baik, maka baiklah negara. Disebutkan dalam nasihat Rasulullah pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, disebutkan satu wanita soleha itu lebih baik daripada 70 laki-laki soleh. Nah, kasus yang ada, sumpah itu akan berlaku dan bisa terkabul kalau istri ini seorang yang soleha. Suaminya menyakitinya, istrinya sudah taat, kemudian ternyata disakiti karena sebab dusta, kemudian dia sumpah itu bisa terjadi, dikabulkan oleh Allah gitu. Karena istri yang tersakiti sebenarnya. Apalagi kalau saya tidak taat atau belum taat saja, sakit hatinya seorang istri bisa menghancurkan suami. Apabila terbalik, suaminya yang soleh, istri yang soleha, maka sumpah serapahnya seorang yang tidak taat kepada Allah itu akan hanya menjadi sebuah ucapan saja. Ya, tapi dia terlihat daripada kasusnya apa saja. Karena tanpa surat sumpah serapah pun, apabila seorang suami itu sudah melakukan kesalahan, nggak harus istri, Allah sendiri akan beri hukuman padanya. Fitrahnya laki-laki kemana, dikasih jalan kanan dan kiri. Ketika ke arah kanan dilindungi oleh Allah, ketika ambil jalan kiri dia berhadapan dengan Allah. Apalagi ternyata istrinya sudah soleha, baik, sumpah serapah. Apapun isinya, ya sampai pun cuma kau celaka, ya celaka sudah semuanya. Apalagi sampai di absen, bakal begini. Apabila keluar dari lisan atau hatinya wanita soleha, maka celakalah terjadi. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Kalau bicara cinta, mencari kesempurnaan, mencari keindahan. Sementara kalau sayang itu pasti memaafkan kekurangan, memaafkan kesalahan. Karena wanita juga memang punya perasaan, dan itulah yang bisa membuat dia bisa ke surga atau sebaliknya menghancurkan, masuk dalam neraka karena perasaan itu sendiri. Ada sebuah makalah, laki-laki yang tidak berilmu, nafsu akan menghancurkannya. Wanita yang tidak berilmu, perasaan akan membinasakan. Ini adalah PR-nya laki-laki dan perempuan. Saat kaitannya dengan adanya perselingkuhan, dari sisi agama melihat hal ini seperti apa yang harus dihindari agar rumah tangga ke depannya tetap langgeng dan tidak terjadi peristiwa seperti ini? Ya, ini PR semua laki-laki ya, karena secara infrastruktur laki-laki tercipta itu memang senangnya dengan wanita. Kalau perempuan itu perhiasan, ya senangnya dengan perhiasan. Maka untuk mengawal laki-laki yang senangnya dengan indah, seorang wanita tuh harus terus selalu wangi, kemudian selalu dandan,
sudah cantik bagaimanapun belum selesai, harus berakhlak, beradab. Karena ketika sudah cantik kemudian berakhlak pun, laki-laki tetap pada fitrahnya mencari yang sesuatu yang indah tadi. Maka yang bisa mengontrolnya adalah ilmu dan iman. Sudah berilmu dan beriman juga tetap fitrahnya yang mencintai itu. Ya, tinggal nanti takdirnya menentukan tidak atau dia jodohnya satu apa lebih daripada satu. Yang jelas semua manusia itu sangat diuji dengan apa yang sangat dicintai dan sangat diuji dengan apa yang sangat dibenci. Terlalu mencintai sesuatu itu akan mengujinya. Juga sebaliknya, terlalu membenci, yang dibenci itu akan mengujinya juga. Maka sedang-sedang saja pada apapun. Ya, terakhir apa yang harus dipelajari dari kasus seperti ini dan harus menjadi sebuah fondasi dalam sebuah rumah tangga agar rumah tangganya itu langgeng sampai seumur hidup misalkan dan maut memisahkan. Saya hanya menukil kalimat dari para guru bahwa cinta yang mutlak hanya kepada Allah. Ya. Cinta pada selain Allah hanya sebagai alat untuk bisa ikhlas dalam berbuat baik. Suami mencintai istri supaya ikhlas memberi nafkah. Ya. Istri mencintai suami supaya ikhlas ketika dia taat pada suami. Ya, bahkan tidak ada satu ayat pun dalam Quran dibahas tentang cinta. Dalam rumah tangga ini bahasa kasih dan sayang. Kalau sudah kasih sayang, insya Allah selamat. Tapi kalau cinta yang dibesarkan, sementara cinta itu aslinya al-mahabbatulillah, cinta itu hanya milik Allah dan Nabi. Ketika cinta untuk Allah, untuk Nabinya diberikan kepada selain Allah, Allah cemburu. Allah maha cemburu. Suami saja cemburu, nggak ngasih nafkah. Istri cemburu, nggak ngasih jatah. Tapi kalau Allah yang cemburu, maka selesai hidup kita. Ya, diberikan jalan yang tertutup, berkah diambil. Maka berikanlah cinta yang seharusnya hanya kepada Allah dan Nabinya, kepada pasangan hanya kasih dan sayang. Gitu. Sebab kalau terlalu berlebihan, suami akan muji. Terlalu hebat mencintai suami, suami akan muji. Terlalu hebat mencintai istri, istri juga akan muji. Terlalu hebat mencintai harta, pangkat, jabatan, semua itu akan muji. Maka sedang-sedanglah supaya tidak terlalu sakit. Ini yang dialami adalah karena terlalu sakit. Kenapa terlalu sakit? Karena terlalu cinta. Andai sedang-sedang, mungkin sakit yang dialami hanya sedang-sedang saja. Maka berikanlah cinta sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan cinta yang khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara sedang-sedang saja, itulah terbaik dan keselamatan untuk manusia itu sendiri.